Apakah kalian tahu berapa ya jumlah angka pertumbuhan penduduk di Indonesia? Dan bagaimana kualitas penduduk Indonesia? Lalu, bagaimana keberagaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktarianto di channel Belajar IPS Seru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, dan keberagaman etnik dan budaya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan perkembangan angka pertumbuhan penduduk Indonesia, dan selanjutnya kalian dapat menjelaskan tentang kondisi kualitas penduduk Indonesia, dan yang ketiga kalian dapat mengidentifikasi keberagaman etnik dan budaya Indonesia. Mari kita cari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain: pertama, faktor alami. Contohnya kelahiran yang bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, dan faktor non-alami. Contohnya migrasi atau perpindahan penduduk, imigrasi, migrasi masuk yang bersifat menambah, dan emigrasi, migrasi keluar yang bersifat mengurangi. Bagaimana angka pertumbuhan penduduk di Indonesia? Pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia hanya ditentukan oleh faktor angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian atau mortalitas, karena angka migrasi masuk dan migrasi keluar di Indonesia relatif kecil. Pertumbuhan penduduk dapat digolongkan menjadi kategori rendah, yaitu pertumbuhan penduduk kurang dari 1%, kategori sedang, yaitu pertumbuhan antara 1% sampai 2%, kategori tinggi, yaitu pertumbuhan yang lebih besar dari 2%. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1971 sampai 1980, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, sekitar 2,3%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,44% pada tahun 1990 sampai 2000. Penurunan ini disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak serta masyarakat dalam program KB atau keluarga berencana. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 2000 sampai 2010 adalah sekitar 1,49% per tahun. Pada tahun 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, Indonesia melaksanakan program keluarga berencana yang disingkat KB. Program keluarga berencana membuat laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini disebabkan dari masih tingginya tingkat kelahiran. Apa saja ya dampak dari cepatnya pertumbuhan penduduk? Dampak pertumbuhan penduduk yang cepat, di antaranya pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, dan menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Apa itu kualitas penduduk?
Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Bagaimana kualitas penduduk Indonesia? Kualitas penduduk Indonesia. 1. Tingkat pendidikan. Salah satu ukuran kualitas penduduk suatu negara dapat dinilai dari tingkat pendidikan. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah. Hal-hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan Indonesia yaitu biaya pendidikan yang dianggap relatif tinggi, minat menyekolahkan anak bagi orang tua relatif rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, jauhnya jangkauan terhadap lokasi yang menyediakan sarana pendidikan. Pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, diantaranya dengan cara menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun, menyediakan beasiswa berprestasi, khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus keterampilan sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. 2. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan dapat diukur dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI pada tahun 2017, angka kematian bayi Indonesia adalah 24 kematian per 1000 kelahiran hidup. Adapun usia harapan hidup Indonesia pada tahun 2017 adalah 71,28 tahun. Artinya rata-rata usia penduduk Indonesia dapat mencapai 71,28 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain, melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, melaksanakan program perbaikan gizi, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, mengadakan program pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita negara Indonesia masih tergolong rendah. Data tahun 2018 menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai $12.670 Amerika Serikat. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan beberapa langkah berikut. Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial, memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota, memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada para pengusaha usaha mikro dan pengusaha kecil agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Ayo kita cari tahu bagaimana keberagaman etnik dan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri atas suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Keragaman suku bangsa akan menentukan keragaman budaya Indonesia. Apa saja contoh suku dan budaya yang ada di Indonesia? Suku bangsa di Indonesia, di antaranya suku Aceh, yaitu penduduk asli Nangro Aceh Darussalam. Suku Batak, sebagian tinggal di Sumatera Utara. Suku Betawi, yang berasal dari DKI Jakarta. Suku Bali, penduduk yang mayoritas tinggal di Bali. Suku Rote, penduduk asli Pulau Rote, sebagian besar menetap di Pulau Timur. Suku Toraja berasal dari Sulawesi Selatan.
Suku Banjar tersebar di Pulau Kalimantan. Suku Dayak tersebar di Pulau Kalimantan. Suku Asmat berasal dari Pulau Papua. Karena perbedaan tempat tinggal, setiap suku memiliki ciri khas sendiri yang tampak dari warna kulit, pakaian daerah, ataupun logat bicaranya. Meskipun berbeda suku, kita semua disebut warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Budaya di Indonesia. Karena memiliki begitu banyak penduduk dan wilayah yang luas, Indonesia mempunyai bermacam-macam kebudayaan, bahkan di antaranya sudah terkenal di dunia. Angklung, alat musik dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Reog, kesenian berupa tarian berasal dari Jawa Timur yang menggunakan topeng. Tari Saman, tarian yang berasal dari Aceh, dimainkan oleh banyak orang dengan menampilkan gerak tepuk tangan tanpa berpindah posisi. Wayang, seni pertunjukan bayangan dan boneka yang terkenal di Jawa dan Bali. Sebetulnya, masih banyak lagi keberagaman Indonesia yang menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negeri yang amat kaya. Semoga dengan mengenalnya, kita menjadi semakin bangga dan mencintai negara kita, Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.